Sebenarnya kita lagi melakukan kesolehan. Kita nggak perlu berdoa khusus buat orang tua. Ya Allah, ini pahala ngaji saya sampai ke orang tidak gitu. Cuman kadang itu mah bahasa syariat. Ya Allah, ini sedekah saya sampai ke orang tua saya gitu. Ya Allah, ini bacaan Quran saya sampai ke ibu saya enggak gitu. Ketika putranya langsung, anak cucunya langsung, itu mau udah otomatis. Kalau saya mau baca, tapi punya niatan mau menyampaikan ke orang tua bapak, itu perlu saya sampaikan. Kenapa? Saya bukan ahli, bukan zuriyahnya. Ya, kalau zuriyahnya nanti walaupun nanti zuriyah itu disabab dengan sebab. Di antara sebab itu adalah musyawarah pernikahan. Jadi kalau kita mantul kita tuh kan nanti itu zuriyah. Lagi dari cucu. Ayo jawab Pak. Bisa dilihat. Gampangannya dia punya bekas positif di sini. Hah? Bakat, dihantar. Kalau kita ngatur, Pak. Kalau enggak, hati-hati. Apa jaminan nanti meninggal anak kita soleh? Wah, kalau ini masalah saya ini bisa dibilang itu semua saya beres. Ini ngerti? Iya, betul. Saya suka nyontohin pakai bara. Biasanya selalu bawa, walaupun duitnya kecil. Ini ada derajat, ada zat. Tiba-tiba saya dapat duit segini. Yang punya derajat ini yang kasih Tuhan. Berapa titik MT? 1.500 kan yang paling berarti. 2,5-nya apa udah mulai 5 atau udah mulai 10, 5.000? Apa udah 10.000 gitu Pak? 20%? Itu yang berderajat. Yang ini habis. Ini jadi imam. Ya pasti selamat lah Bapak. Ini ente mau buat apa ke sisanya? Pasti berkah. Masyaallah hadirin, Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah salat subuh dan kajian subuh Masjid Jami Al-Fat rahimahullah. Khusus genap BKM. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pagi hari ini kita wajib bersyukur nikmat sehat dan afiat. Allah kasih kesempatan kita subuh berjemaah. Kemudian kita beriktikaf dan dapat fiddin, membaca dan tadabburi ayat-ayat Allah. Giliran saya awal bulan yang lalu masih mentadabburi membaca tafsir surat Al-Qiyamah. Itu melebar kemana-mana, masih soal nama. Bahwa kiamat itu namanya sangat banyak. Di antaranya kiamat. Nah, sedikit kita masuk penjelasan Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah. Ini Bapak-bapak, tafsir yang saya bawa ini berbeda sama bulan yang lalu. Satu sama lain saling melengkapi. Ternyata di tafsir yang ini yang disebutkan macam-macam jiwa manusia. Kalau tidak salah dulu saya menyebutkan ada 5 apa ada 7. Di tafsir Sawi ini disebutkan ketika Allah Ta'ala berfirman di ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan Allah bersumpah demi jiwa yang lawwamah. Lawwamah itu senantiasa mencela, menista, menyesali perbuatan. Saya baca nih ya Pak, melengkapi keterangan yang lalu. Wa'lam anna sufiyata
qasamun nafsa ila sab'ati aqsam. Para ulama muhaqqiqin, para ahli tasawuf gitu kan, membagi jiwa manusia itu ada 7. Ada 7. Al-awwal al-ammarah, nafsu yang senantiasa nafsu amarah. Ambil sahabat diri. Nafsu itu satu. Al-ammar. Inna nafsa ada sudah bisu. La ammaratun bisu. Nafsu yang ini Pak yang senantiasa dorong manusia untuk memperbesar, menghidupkan, memaksimalkan potensi kiri. Ya, potensi kiri, potensi jelek. Inna nafsa la ammaratun bisu. Tapi kalau di sini Bapak, asalnya nafsu ammarah itu wahia nufusul kufar. La ta'muru bi khairin aslan. Ini nafsunya, jiwanya para pendusta. Orang-orang yang tertutup, orang-orang kafir yang tidak pernah sekalipun memerintahkan untuk kebaikan. Itu ammaratun bisu. Yang kedua, al-lawwam, ini barisan. Al-lawwam. Balik. Lama mencela. Kalau baca jiwa yang senantiasa, saya baca dulu keterangan talumu sahibah walau kana mustahidan bitta'ah. Nafsu yang senantiasa mencela pemiliknya kita walaupun sedang melakukan ketaatan. Hati-hati juga nih Pak. Kalau lagi salah, disalahin itu wajar ya, enak nerimanya gitu. Tapi kalau lagi benar, disalahin itu kurang enak. Itu suka terjadi. Biar kenapa? Biar terjadi pertentangan. Ujungnya apa? Ketidaktenangan. Lawam. Kalau kemarin penjelasan umumnya di tafsir Marawi, nanti di yaumil qiyamah semua jiwa menyesal. Lawam. Jangankan orang jelek, orang kafir, orang munafik, orang mukmin saja menyesal. Kenapa? Kenapa enggak kurang banyak ketaatannya? Ahli ngaji menyesal, merasa kurang banyak. Ahli tahajud menyesal, merasa kurang tersering. Ahli sedekah menyesal, merasa kurang banyak. Lawam. Yang ketiga, as-salis mulhimah. An-nafsul mulhimah wa hiya allati alhamat fujuraha wa taqwaha. Ini di surat Asy-Syams atau surat Al-Lail itu banyak. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa yang senantiasa mengilhamkan pemiliknya ini untuk melakukan menghidupkan potensi kiri. Potensi kiri, ada potensi kanan, ada potensi kiri. Maksudnya potensi melakukan ketaatan, potensi melakukan perbuatan dosa. Ditiup-tiupin terus yang kiri biar supaya subur. Saya nggak perlu tulis. Yang ketiga, yang keempat, ar-rabi' an-nafsul mutmainnah. Ini yang hebat. Jadi kata itma'anna ya, atau itmi'nan, tenang, atau tumanina. Setiap sholat itu rukunnya tumanina, peralihan dari gerakan ke gerakan, berhenti walaupun sesaat, tenang. Itu nafsul mutmain. Yang nanti dipanggil Quran ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa disebut tenang? Di sini ada penjelasan.
allati itma'annat billah wa sakanat tahta maqadiri. Jiwa yang tenang di dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Tenang, nyaman di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Tenang, ridho di dalam menerima keputusan-keputusan, mungkin bisa jadi takdir-takdir dan musibah-musibah dari Allah. Itu mutmain. Orang yang seperti ini gampang banget mengembalikan. Itu bahasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu pas. Pas jiwanya, pas omongannya, pas perbuatannya. Itu mutmain. Namanya juga tenang. Ini yang dipinta, dimohonkan Sayyidina Ibrahim dulu. Supaya mata kepalanya itu menyaksikan langsung akan keajaiban kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jiwanya sudah percaya. Ya Allah hidupkan, kasih lihat ke aneh gimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Pertanyaan Allah, awalan tu'min, memang ente enggak beriman, enggak yakin. Oh la, enggak yakin. Tapi kata Nabi Ibrahim, biar ma'inna qalbi. Biar jiwa aneh tenang. Kenapa? Melihat langsung akan kemahakuasaan Allah. Maka dalam kajian ilmu tasawuf, ketenangan itu prosesnya panjang, ya, ketenangan jiwa, ketenangan Tuhan. Terus perlu pembuktian amal soleh. Akhirnya melahirkan itu, seolah-olah hasil dari amal soleh. Bapak-bapak sekalian, ketika ini kita ngantuk-ngantuk, misalnya bangun sebelum subuh, bertahan ketika walaupun ngantuk, capek segala macam, sambil tadabbur, itu kita lakukan dengan ditopang kadar-kadar ilmu dan keyakinan. Itu akan melahirkan ketenangan jiwa. Kenapa? Yang kita lagi jalani ini perintah agama, perintah Sang Pencipta yang ngerti betul kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani. Kenapa saya mengatakan Allah Ta'ala Sang Pencipta ngerti betul kebutuhan jasmani rohani? Iya. Contohnya surat Quraisy. Ila Quraisy ila bihim rihlat asyiddi wal syai. Kemudian kata Allah Ta'ala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Tuhan Ka'bah itu allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua kebutuhan primer manusia disebutin representasi. Tuhannya Ka'bah, Tuhan kita itu yang kasih kita makan dan bikin kita tenang. Kasih kita makan, ini kan jasmani, bikin kita tenang. Ketika satu masa misalnya kita kepulasan, ketiduran, capek, subuhnya 14, kita isi dengan tilawatil Quran, zikir, ngaji, itu ada tuh keretak-keretak seolah-olah goncangan, ngerasa kurang nyaman. Mestinya ketika ada situasi kayak gitu dipolapi, yang dibiarin aja, seolah-olah biasa. Ntar jadi membiasakan dan gaya. Beda dengan para tasawuf tadi, para ahli sufi, bil khusus para generasi sahabat, ketika ada satu kewajiban, bahkan mungkin amalan-amalan utama dia terlewat, itu dia kasih sanksi diri, coba. Dia kasih sanksi diri. Enggak kelawan kayak Sayyidina Umar pernah ketinggalan sholat asar, bukan enggak sholat asar, Pak. Ketinggalan sholat asar, sejarah mencatat gara-gara dia manusiawi menikmati keindahan salah satu area tanahnya. Gara-gara itu dia ketinggalan sholat asar berjamaah, itu dia hebat. Berbiasa. Nah,
kita semua suka ketinggalan lagi ngejar-ngejar itu. Terbalik dia Pak, mati ya. Bahkan lupa lawak, lupa daratan, lupa lautan, lupa udara, lagi nyari-nyari itu. Tapi kalau itu terus-menerus, Pak, ketenangan yang berbeda. Nah, ketenangan yang berbeda bukan itminan, yang tadi lawam atau mulhimah. Mulhimah itu dari kata-kata alhama. Yang ada di orangnya, Pak, ilham. Ya, itu dari kata alham. Alhama ilham. Nah, ilham itu jatuhnya pada manusia, Pak. Kalau kepada Rasul, pada Nabi namanya wahyu. Tapi kalau manusia itu ada bisikan-bisikan halus bahasa kita itu, kesanubari kita, itu ilham. Cuma nanti ada dua, ada ilham min malaikatil muqarrabin yang tiupin malaikat, ada ilham yang tiupin bangsa setan. Makanya jadi takwa, jadi fujur gitu. Kalau dalam bahasa Quran yang lain, qorin namanya, qorin. Terus ya. Qorin. Corona, qorin. Bukan corona kopi. Corona, qorin. Qorin. Bahasa kitanya ini. Teman goib. Teman goib ini dulu. Imam malaikat, imam al-jin. Wal anda ya Nabi, wal aneh. Jadi hadis panjangnya tiap orang itu pasti ada ini. Termasuk Tuhan, termasuk saya. Kecuali kata Rasulullah, illa ayyatakum madani Allah bi rahmatih. Cuman aneh mau ditolong Allah terus. Makanya apa? Selalu yang bisikin yang harus. Ya itu namanya dalam kajian tauhid kita, ilmu teologi kita namanya maksum. Nabi dipelihara daripada. Tapi nanti dengan riadhah terus menerus manusia umat Rasulullah juga bisa dapatkan itu. Tapi derajat tertingginya namanya mahfuz, bukan maksum. Orang-orang hebat itu mahfuz pakai zok, artinya Allah pelihara dan Allah jaga. Keyakinan tertinggi begitu Pak. Alhamdulillah, karena Allah jaga kita bisa bangun ini subuh Pak. Karena Allah jaga kita, bisa juga kita bersabar tadabbur ayat-ayat Quran. Padahal keinginan di luar sana lebih banyak gitu. Tapi itu kita lawan. Itu karena dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya percepat. Yang kelima, al-khamis ar-radiyah. Di kata-kata radiyah itu. Tapi di sini simpailnya radiyah. Wa hiya allati radiyan 'anillahi fi jami'i halatiha. Jiwa manusia yang redha terhadap situasi ketentuan Allah bagaimanapun. Dan terakhirnya mardiyah. Kalau di sini yang keenamnya ya mardiyah. Radiyah mardiyah. Lebih tinggi mardiyah Pak. Pakai isim maf'ulnya. Tadi pelakunya dia redha, yang ini diredhoi akibat. Kayak orang mukhlis dengan mukhlas. Apa bedanya tinggi yang mana tuh? Kalau ngaji tasawuf tinggian mukhlas Pak daripada mukhlis. Mukhlis ini masih aktif nih orang melakukan amal soleh itu ikhlas. Tapi kalau udah mukhlas ini udah luar biasa. Emang Allah udah pilih. Emang Allah udah pilih. Terkadang-kadang apa tuh? Hasilnya itu nggak sesuai dengan perbuatannya. Contohnya gini deh. Itu kan perbuatannya cuma misalnya Nabi Musa cuma pukulkan tongkatnya ke laut. Emang kira-kira akan akibat apa betul? Cuma pukul tongkat ke laut. Ya paling juga begitu ya. Tongkatnya bakal basah gitu. Tapi perbuatannya cuma segitu. Yang Maha Kuasa menghendaki berbeda akibat dari perbuatannya sehingga laut terbelah. Dalam situasi manusia umum awam kayak kita juga begitu. Kadang-kadang usahanya biasa saja, jauh daripada cukup.
Tapi tiba-tiba, bukan tiba-tiba maksudnya Allah menghendaki dia bisa. Yang terakhir yang disebut nafsu tertinggi dalam bahasa kitab tafsir ini yang disebut nafsu kamil. Wahia ghayatul maraqib. Yang dalam surat Al-Mutaffifin disebut wa fi dzalika falyatanafisul mutanafisun. Jiwanya kalau orang sebut nafis, nama nafis apa itu? Hebat. Nafis, ya, Ibnu Nafis, ulama dulu namanya Ibnu Nafis, itu cakep. Kalau surat Al-Waqiah, ini kelompok paling atas yang disebut Al-Muqarrabun. Habis Muqarrabun ada golongan kanan. Umat Rasulullah juga. Golongan terakhir yang paling jelek yang disebut golongan kiri. Yang paling atasnya Al-Muqarrabun. Itu as-sabiqun as-sabiqun. Bahasa kita ini yang paling juara. Sabiq, sabaqa, yusabiqu, musabaqa tilawatil Quran untuk melahirkan kejuaraan baca Quran. Sabiqun as-sabiqun serta Al-Waqiah. Ulaikal muqarrabun. Muqarrab bukan muqarrib. Beda ya? Baiklah. Kalau muqarrib ini isim fa'il, kalau udah muqarrab ini isim maf'ul. Udah kehendak Allah. Enggak bisa kok orang kalau enggak dikehendaki Allah. Ada murid, ada murad. Kalau sekolahan namanya murid juga. Yang murid, nah itu bahasa tasawuf. Murid ini orang yang menghendaki jalan agama. Ketika orang itu dia benar-benar jadi kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, hingga dia lulus bisa menjalankan riyadhah jalan-jalan agama itu orang namanya murad. Makanya dalam doa-doa kesendirian kita itu sebenarnya itu kunci doa. Kita meminta agar kita ini jadi yang begini. Contoh, sebenarnya bukan minta kaya, Pak. Ya Allah kasih saya kekayaan, enggak begitu. Doanya itu dua, yang nanti ujungnya itu hasil. Ya Allah jadikan saya orang dermawan. Ya Allah bersihkan saya dari sifat kaya. Jadi kunci kalau kata ulama mah ya bukan tadi itu ya Allah kasih saya kaya, bukan. Emang kalau kaya itu kenapa? Kan pasti kita kata gitu malaikat. Kalau udah kaya dia mau ngapain? Ilmunya belum ada, bisa bahaya. Tapi yang disuruh itu wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa saja yang Allah pelihara dari kebakhilan dirinya, itu orang hebat. Maksudnya kalau dalam bahasa ini jadikan jiwa saya, diri saya yang termasuk kau kehendaki dalam mengerjakan semua kebaikan. Quran yang lain disebutnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Nah ini jiwa yang kabilah yang paling juara. Makanya dalam bahasa Al-Quran kelompok pertama yang mula-mula masuk Islam sampai martabat yang gak bisa dilawan sama generasi berikutnya itu istilahnya as-sabiqun al-awwalun, yang mula-mula masuk Islam. Bukan sekedar mula-mula, amalnya juga yang nggak bisa ditandingi dengan generasi berikutnya. Polanya al-muzammil, Pak. Polanya al-muzammil. Nanti kita ada bodi lagi surat al-muzammil. Saya teruskan. Masyaallah hadirin. Ini mohon maaf ya, saya nggak jadi ayat per ayat, nanti bisa kita muzakarah secara global saja. Ada kalimat kiamat itu mulai, saudara. Fa idza bariqal basar. Ayat berapa? Kalau nggak salah ke-7. Fa idza bariqal basar. Itu kiamat sebenarnya ketika mata ini udah mulai terbelalak, kaget. Nah, ada tafsir sini. Ini sakratul maut. Sakratul maut. Itu kiamat. Kiamat pertama bagi orang yang bersangkutan
Itu sebenarnya jangan mikirin kiamat nanti bumi diterbangkan, ya itu nggak nyampe gitu Pak. Umur kita nggak nyampe itu ya bagi. Yang kita pikir ini kiamat ini, faida bariqal basar. Apabila mata sudah kaget terperangah. Itu keterangan pertama inda sakaratul maut. Ketika sakaratul yang dalam bahasa hadis Nabi, saya baca ini di kitab ini, faman mata qomat kiamatu. Siapa yang meninggal, itu kiamatnya ditegakkan. Buat siapa? Buat dirinya, buat orang yang bersih. Kalau dia min ahlil khair, itu kenikmatan taman-taman surga di kubur dan kelihatan sudah Pak. Padahal dia belum dikebumikan. Baru saja sakaratul maut. Kalau dia min ahli syaqawah, ahli sengsara, itu juga udah kelihatan. Dia bakal seperti apa nanti di alam barzakh. Insyaallah itu ada kitab khusus ya yang bicara tentang alam sakaratul maut. Dahsyatnya, sakitnya, luar biasanya itu sakaratul maut. Kalau Bapak contoh, coba kita munasabah Pak. Seingat saya cek surat Al-An'am ayat 93, saya lihat tengahnya. Surat Al-An'am ayat 93. Enggak di awal ayat tapi di tengah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim gitu. Ada keterangan tafsir walau tara, kalau kau bisa lihat, kau perhatikan ya Muhammad. Dan kita, kalau kita tahu Pak, kalau dikasih kasar itu, bagaimana dahsyatnya itu sakaratul maut. Ini buat orang yang zalim. Ketemu nggak? Bisa dilihat. Coba baca Pak terjemahnya. Tengahnya tuh, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut. Ini yang senang. Terus kalau kamu bisa lihat tuh orang zalim ketika sakaratul maut, terus dan para malaikat memakai dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan sakit yang sangat menghancurkan. Cukup Pak. Menghinakan. Iya, saya baca di kitab Durrah. Sengaja lagi keterangan tafsir itu. Itu malaikat 70 malaikat rahmat, 70 malaikat azab. Keterangannya sab'una malakan. 70 malaikat rahmat, 70 malaikat azab. Itu malaikat sakaratul maut. Kita tahu korupsi ini siapa Pak malaikat pencabut nyawa? Israel ya? Kenal banget ya? Ternyata itu masuk muter. Israel yang mana? Ini tafsir, di antara tafsir ini betul. Itu pasukannya 70 rahmat, 70 azab. Gimana pun? Tiap jam, tiap waktu ada yang meninggal. Yang di sini yang zalim. Ini peran antagonis. Yang kayak begitu kata Allah Ta'ala dipukul Pak. Bahasa di situ basit. Tangannya diikat sambil dipukul. Kemudian dibilang akhriju anfusakum. Keluarin. Dipaksa sendiri dulu. Oke. Walaupun ini alamul mughayyabah, berita-berita gaib yang Quran sampaikan, tapi begitu. Ini faidah bariqal basar sebenarnya. Di surat Al-Qiyamah. Kalau mata sih. Nah orang yang seperti itu langsung belum saja dia dapat nikmat kubur ataupun siksa kubur kelihatan.
imma raudhah min riyadil jannah, apakah taman surga, wa imma hufrah min hufaril nar. Satu lagi ya, Bapak, mudah-mudahan Allah kasih rasa kita tadabbur ayat hari kiamat, mudah-mudahan makin lembut. Kalau makin lembut, amal makin enteng gitu. Di surat Al-Mu'minun Ustaz, Pak, coba gantian. Surat 23 pas ayat 100. Surat 23 ayat 100. Ada Pak, baca Pak. Agar aku dapat memperbaiki yang telah aku tinggalkan. Kali-kali tidak, sebelumnya itu adalah kali yang dibuat. Sebelumnya Pak, ayat berapa? 99 berarti? Iya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Rabbi rji'un. Tuh. Hatta idza hadara Qur'an, hatta idza hadara ahadahumul maut. Di situ sakratul maut. Apabila mau hadir ke sakratul maut, qala rabbi rji'un. Nih, sakit ya. Itu domir antum. Nyebutnya Allah tapi kok ke antum? Ini ke malaikat bisa. Ya Allah, kembalikan aneh sebentar. La'alli, supaya saya a'malu sholihan fima taraktu, gitu tulisan Quran. Supaya saya bisa beramal soleh secara umum fima taraktu, yang kemarin anda tinggal-tinggalin. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, ini ngomongan enggak ada manfaatnya. Wa min waraihim barzakh. Nah, ini satu-satunya kalimat barzakh yang berarti kuburan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi kalau orang bertanya alam kubur itu apa sih? Alam barzakh itu apa? Ini keterangan. Barzakhun itu tulisan. Pakai ba, pakai za, pakai ko. Yub'atsun. Kapan tuh alam barzakh ini kan? Sampai hari berbakti. Orang udah ribuan tahun, udah ratusan tahun, udah ribuan tahun ini. Kita barzakh ini sama. Kemudian apa itu barzakh? Ini artinya hajiz. Hajiz itu pembatas. Alamul barzakh alam hajiz baina dunya wal akhirah. Kalau orang ini kuburan itu belum alam akhirat. Alam tersendiri itu alam pembatas. Batas antara akhiratnya dengan dunia. Makanya ada satu keterangan yang kita melukai. Tuntas itu berarti. Barzakh itu mah seperti kayak awal ini. Ini mah bahasa saya. Bisa ngintip ke sana, bisa ngintip, itu dibatas. Cuma tidak bisa apa-apa. Makanya banyak tuh keterangan orang tua kita nih Pak, kalau kita lagi begini, kiranya luar biasa. Kali. Orang tua kita juga begitu sih luar biasa ketika apa? Sampai gini kita belum juga tahan. Mau dapat dari apa ini? Makanya kalau kita nih Pak, maaf, sebenarnya kita lagi melakukan kesolehan. Kita nggak perlu berdoa khusus buat orang tua. Ya Allah, ini pahala ngaji saya sampai ke orang tidak gitu. Cuman kadang itu mah bahasa syariat. Ya Allah, ini sedekah saya sampai ke orang tua saya gitu. Ya Allah, ini bacaan Quran saya sampai ke ibu saya. Enggak gitu. Ketika putranya langsung, anak cucunya langsung, itu mau udah otomatis. Kalau saya mau baca, tapi punya niatan mau menyampaikan ke orang tua bapak, itu perlu saya sampaikan. Kenapa? Saya bukan ahli, bukan zuriyahnya. Ya, kalau zuriyahnya, nanti walaupun nanti zuriyah itu bisa sebab dengan sebab, di antara sebab itu adalah musyawarah pernikahan. Jadi kalau kita mantu kita tuh kan nanti itu zuriyah, lalu dari cucu. Ya itu tadi, maaf ini bukan saya berlama-lama ya.
Cara ini biar. Kalau kita ngandelin amal kita ya, jangan terlalu pede. Maksud saya jangan terlalu pede kita bakal ahli golongan kan, hanya sedikit. Saat kita ada kesadaran sampai kita meninggal udah berapa karya? Tidak ada tuh amalan-amalan orang lain yang hasil dari perbuatan kita. Berulang-ulang ini saya sampaikan. Kalau di surat Yasinnya dua namanya. Surat Yasin itu yang dicatat sama Allah Ta'ala ada dua. Al-A'mal itu ya, atau pahala. Ketika Allah katakan orang yang mati nanti kami hidupi. Kami catat dua. Yang satu maafkan dan yang kedua itu jadi dari balas yang Allah catat maafkan dan apa-apa yang sudah mereka kerjakan. Ini bagian yang bekerja. Kayak kita sekarang di pribadi. Yang kedua ini yang baca sebenarnya bekas-bekas perbuatan. Mohon maaf ya Pak, memang salah satu bekas itu adalah kasratul khuta, banyak langkah menuju ke masjid. Atau ini masjid bekas. Pak Ali, bapak pada semua ya. Ayat lagi baik ya, udah tuaan dikit. Jadi kadang kita jangan ngomong gitu ya, udah banyak OTP. Ini duluan kita meninggal atau duluan Masjid Al-Fatah? Ini pendekatan akal. Duluan kita meninggal apa duluan rusaknya Masjid Al-Fatah? Pak bisa jelas. Harus ditinggalin gitu. Iya betul kan? Ada sesuatu ente di sini. Makanya kembali, Anda jadi orang kaya juga kalau nggak ngerti merepot. Tanggung jawabnya terberat. Kenapa? Harta itu nggak ada kiblat. Justru kalau orang yang berharta dan ilmunya tinggi, ini amalnya nggak bakalan kelawan. Hatta sama kiai sekalipun. Biar bapak ngaji mulu Pak. Ini di sebulan orang awam tapi dermawan, bapak nggak bakal kelawan. Nabi ini udah bilang tahta zilli shadaqati, di bawah naungan sedekahnya amal-amal yang lain itu. Coba kalau kita pendekatan akal aja, satu-satunya amalan dalam syariat Islam kita yang nggak kenal situasi ini begini. Sholat ada situasi dia nggak pernah. Ada, terkadang-kadang boleh kamu qada, Allah kelewatan, bangun jam 7. Sholat subuh enggak? Sholat subuh enggak? Sholat. Qodoan tapi. Ya. Yang mungkin karena ngantuk banget atau sakit segala macam. Terkadang-kadang kamu boleh gabung. Jadi satu. Terkadang-kadang boleh juga kamu ringkas. Boleh enggak? Boleh kadang kamu kerjain diri. Boleh sambil duduk, boleh berbaring, bahkan isyarat. Puasa ada situasi nggak puasa? Pagi hari, giliran zakat ada situasi nggak? Ada nggak? Bukan situasi cuma ini zakat wajib per tahun, bukan situasi. Arti maksud saya, Anda lagi dagangnya rugi, tapi ukuran ente masih tetap masuk nisabnya, zakat nggak? Ya, Al-Quran bilang kamu infak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan. Tafsirnya gimana? Itu maksud saya giliran bab harta itu saudara harus kita pahami perintahnya nggak kenal situasi bukan pandemi.
situasikan demi situasikan. Kenapa? Yang disuruhnya mah titik sih, bukan jumlah. Yang disuruh titik. Karena Allah nggak kenal angka. Mohon maaf bahasa saya mungkin ulang. Allah nggak hitung. Yang dihitung kamu adalah di sini. Takwa itu titiknya. Sering cuma saya ulang ya. Terkadang-kadang 1 dirham ngalamin 1000. Kalau kata kita kan semuanya banyakkan 1000 dirham, Pak. Tapi kalau kata Allah Ta'ala bisa banyakkan 1 dirham. Kenapa? Titiknya yang dilihat. Saudara, ada kesimpulan kita harus kenapa bab ini sebenarnya enggak menyimpang gitu. Kenapa bab ini enggak kenal istri? Karena itulah sebenarnya dalam tubuh manusia itu mesin, Pak. Mesinnya ya itu andal aja. Kemudian ngefeknya pada ibadah-ibadah yang lain. Orang yang kayak begini nggak mungkin berani-berani ninggalin syariat yang begini-begini karena paten. Baru kehujanan dikit mogok. Ya Ustaz, motor nih baru kehujanan dikit mogok mungkin nggak bisa buat bensin. Mana giliran motif jauh, motornya mogok. Enggak kan? Enggak jadi seperti surat Al-Adiyah juga Al-Mulk kuda perang yang mesin. Itu pendekatan logika Imam Ar-Razi. Memang dia ada falsafah, kailasi. Coba nih. Pak Halim mau motor apa? Scoopy. Coba balap sama ini ya. Sama motornya Rossi. Tracknya sama lurus. Ridernya sama-sama bagus. Yang satu Rossi, yang satu ini Marquez. Ya, tapi yang satu Marquez naik itu. Cepat mana nyampe. Kalau kita tanya kenapa kalah? Saya mestinya beda. Itulah kenapa dalam agama kita berpola-pola dan bertingkat-tingkat. Ada pola minimal, ada pola ini, pola minimal. Pola yang tadi as-sabiquna al-awwalun para sahabat polanya cuma 3. Ya. Kalau enggak setengah, lebih dari setengah dikit. Kalau enggak itu turun dari setengah dikit. Itu aja sih. Makanya Pak enggak bisa kelapa. Kenapa pantas tadi? Cuman gara-gara ketinggalan sholat asar berjamaah, apa yang dilakukan? Dia menyiksa dirinya mengikut Sayyidina Umar. Aneh baik buat. Gara-gara dia sholat asar jamaahnya ketinggalan. Kalau kita kan bisa jadi bicara itu kayak pepesan kosong, Pak. Tapi dalam fakta sejarahnya udah ada. Sedikit lagi Pak. Pak Ida Bari Korpos. Kaget itu. Nah, baru wakhos sama al-qamar. Ini tanda-tanda fisik kiamat. Ya, ada bumi langit bintang ke bintang Allah tabrakan. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat dan seterusnya. Kalimat bahasa wa qasabal qamar. Wa jumi'a syamsu wal qamar sama. Yaqulul insanu yawma idzin aina al-mafar. Pada saat itu manusia bertanya, mau kemana kita? Kan ada bahasa nih Pak, lalu sukan ainal mafar, kan gitu nih. Guru-guru suka nasihatin murid, ainal mafar, pakai ayat ini Pak. Bahasa Betawi saya, mau kemana ini kayak gitu. Udah kayak gini masih aja. Itu bahasanya ainal mafar, mau kemana? Masih belum tahu jalan ke Alfa. Ya. Cuma lewat-lewat aja. Padahal tadi Pak, nih kena ayat ini ya. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Coba tulisannya. Qaddama wa akhar. Hampir mirip. Wa akhar. Hari itu dikabarkan bima qaddama wa akhar. Ada yang bilang qaddama wa akhar, perbuatan awal-awal kita, tafsirnya itu perbuatan akhir-akhir kita. Walaupun nanti ini orang di ujung akhir.
dinilai butuhnya. Ada qaddama wa akhar. Qaddama yang kamu ini, yang kamu perbuat semuanya. Wa akhar yang kamu tinggal, kamu lalai. Semua dikasih dia. Kembali. Kalau yang ini perbuatan diri manusia itu sendiri dengan badannya, dengan jiwanya dan badannya. Kalau yang ini bekas kita ngejar di sini, dia lebih berat membangun kanannya. Jadi anda tadi kasratul futuh banyak langkah. Mohon maaf ya Pak, pakai bahasa ini aja. Ini kalau kita melangkah, umur kita udah seperti ini Pak Pandi. Kalau kita ukur nih kilometernya, ini ke Alfa, ini ke kantor, ini agak kubur. Panjangan mana Pak? Panjangan langkah kaki kita kan ke masjid. Apa panjangan langkah kaki kita ke kantornya di apa olahraga? Di masjid ada kantor, ada kantor. Ya, ini kan ayat-ayat ini kan apalagi apa tuh evaluasi muhasabah kita. Coba Pak. Panjangan langkah kaki ente menuju masjid rumah Allah, apa panjangan buat jadi? Mana ada ente yang mau sholat asar doang pergi ke Bandung? Coba ente kemana? Itulah. Alhamdulillah. Kalau kita akhirnya nanti ukuran rezeki cara dikit, ukuran harganya nggak ada timbang, nggak imbang jadi. Atau paling panjang kita berlangkah menuju ibadah ke Allah Taala itu ke sono ke Mekah, atau ke Madinah, atau ke Aqsa. Kalau dihitung kilometernya di sini, makanya itulah derajat pahalanya kalau orang yang haji umrohnya keterima. Nggak ada balasan lain kecuali surga. Karena tadi langkahnya sangat. Ya saudara sekalian, di antara yang kita tinggalkan ini, kalau berdasarkan hadis Nabi 3 peluang besar itu. Tapi menurut ya Pak, kalau orang meninggal semuanya terputus kecuali 3. Urutan pertama. Ya, kejadian kalau yang urutan ya urutan, nggak bakalan 3 terputus. Pertama, apa saya sedekah dulu, habis sedekah ilmu, habis ilmu harta dan ini aja. Kalau sedekah terlalu luas, ini ya. Terus ilmu anak ini bisa ini Pak. Kalau ngaji sifat wajib bagi Nabi, patonah dulu apa sidik dulu? Ngaji sifat 20, sidik Pak. Habis sidik amanah, habis amanah tabligh, baru cerdas. Sebenarnya kecerdasan mah gampangan Pak. Kecerdasan beragama ini gampang, asal kita lahir. Orang-orang yang seperti itu buron namanya kayak tadi. Banyak enggak orang yang belajar agama umurnya udah di atas Rasulullah? Banyak banget, termasuk Sayyidina Abu Bakar bisa. Iya, gitu. Beda kalau kita belajar ilmu empirik seperti apa? Otodidak kan? Kalau ilmu agama itu bisa. Nggak bisa dia otodidak, harus ketemu dengan guru. Tapi nanti perolehannya jangan berkecil hati, jangan pesimis. Habis harta baru ini. Nah inilah yang ayat-ayat yang banyak bilang harta dan anakmu fitnah. Harta dan anakmu selalu itu dulu. Harta dan anakmu itu ujian. Ini dulu baru. Ini dulu. Masyaallah hadirin. Iya tuh baru berapa ayat juga.
Sampai sini ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita terusin dengan muzakarah sekitar 5 menit. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak. Coba langsung Pak. Ya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang tertarik dan selalu ingat terngiang-ngiang ini terus jadinya. Karena setiap kali kajian besar saya itu selalu mengingatkan soal harta terus sedekah. Pagi ini saya dapat sesuatu yang baru lagi, walaupun satu sama tapi ada penguatan bahwa asar bekas itu ya. Kalau bahasa saya jadi kayak investasi. Jadi investasi itu kalau ada model marketing gitu ya, itu terus kemudian bahwa itu sudah ada investasi awal, itu kemudian bisa berkembang. Saya ingin pahami lebih jauh soal bekas. Bekas kan orang bisa, kalau di bahasa Indonesia itu kan kesannya bekas itu sesuatu yang nggak dipakai, itu salah satunya. Tapi bekas yang dimaksud di sini kan sesuatu yang masih ada, bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa ini menjadi investasi seseorang. Legacy. Tapi legacy itu kan bisa dimanfaatkan, bisa tidak. Tapi kalau yang ini kan sesuatu yang bermanfaat. Nah yang itu apakah biar saya nggak salah memahami pemahaman saya tentang investasi itu betul bahwa harta menjadi amal jariah itu kalau dia punya value nilai sebagai sesuatu yang bermanfaat dan memang akan digunakan orang di masa-masa yang akan datang. Di situ saya terbawa ada satu pemikiran agak risau gitu. Kalau kemudian kita menginvestasikan untuk sesuatu, lantas itu tidak dipakai lagi. Apakah itu perlu kita pertimbangkan pada saat kita beramal jariah? Pak. Alhamdulillah ada penegasan dan bisa jadi juga nanti omongan saya agak terang. Tadi ada bahasa saya, peluang terbesar kita sebenarnya di sini Pak. Ya, peluang terbesar kita kalau surat Yasin ini, bukan yang ini. Karena mau kita jika, jadi kan nggak usah ngitung siapa-siapa, ke kita aja. Saya tanya nih Pak Dokter, sholat ente ada bekasnya nggak? Kalau lagi kita evaluasi di hisab ini sebelum malaikat nggak apa-apa ya Pak, jangan tersinggung. Sholat kita ada bekasnya. Sholat subuh berapa baru? Sholat bapak ini ada bekas kan? Kalau apalagi kalau kita lakukan itu sendiri, belum tentu diterima. Bacaannya dia jelek, Qurannya dia bagus. Mohon maaf ya, ini lagi dievaluasi. Mungkin didengarin juga mudah sana. Waduh, yang itu terus bertahun-tahun sampai umur kita. Mau diambilin apanya coba? Bahasa Khairul Anwar, jaga yang ngerti agama. Makanya dia bilang aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bukan ngayal Pak. Itu bahasa Quran. Jawadu ahaduhum la yu'ammaru alfasan. Sebuah optimisme, biarpun umur saya cuma 70 tahun, berarti misalnya umur saya 80 tahun, karena Rasulullah mau begitu takdirnya, tapi punya kualitas melebihi Nabi Nuh. Melebihi Nabi. Nabi Nuh aja tuh kalau dipanggil sama malaikat, Pak, begini sambutan jaga tadi. Ya atwalal anbiya fi umran, wahai Nabi yang umur paling panjang.
Kaifa wajadta dunya? Bagaimana kemarin ente dapetin dulu? Kata Nabi Nuh, wajadtuha kadzalik laha baba dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar. Itu Nabi Nuh. Kemarin ane hidup kayak dapetin sebuah rumah yang punya pintu. Ane masuk dari pintu yang satu keluar ke pintu yang lain. Cepet banget kalau kamu nih. Sesat. Bahasanya investasi. Itulah makanya kata Rasulullah, Pak, kenapa kalau orang lagi pergi ke masjid punya kesunahan mengambil jalan yang berbeda? Itu berbeda. Apa itu? Itu tapi kenapa begitu? Tujuannya memang pahala. Banyak masalah. Yang kalau di sini nanti jangankan itu saudara, diri ente aja jadi saksi. Ketika kulitnya bicara, kulit pendengaran semua, bukan lagi tangannya. Kalau sudah diasin, tangan sama kaki. Pak, kalau al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti mulutnya kunci ya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang ngomong tangan. Ayat yang lain enggak begitu. Bukan hanya tangan yang ngomong, Pak. Bukan hanya kaki yang menjadi saksi, bukan. Ini hasil karya itu dan menjadi kesaksian. Makanya mohon maaf. Udah berapa abad itu? Orang masih kenal Imam Jalaluddin Suyuti. Apalagi saya. Bukan takabur juga. Orang kaya saya. Tiap hari mungkin 3 kali Fatihah saya enggak kurang. Menyebutkan Imam Jalaluddin bin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti Al-Fatihah. Karena saya ngefans abis sama beliau. Jadi salah satu gaya ini membuka bab musik. Bahasa takabur itu bukan takabur naudzubillah ya. Contohnya misalnya kita lagi begini. Saya enggak kurang menyebut Fatihah kepada beliau itu. Apalagi kalau majelis sahur besar gitu, pasti saya sisipi imam besar yang namanya Jalaluddin bin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Udah ratusan tahun ini. Tapi kenapa masih abadi namanya? Ini karena karya. Akar juga itu. Gampangan ente punya bekas di harimu, gampangan ente punya bekas di hari anak apa? Ayo jawab Pak. Bisa diham. Gampangan ente punya bekas positif di sini. Hah? Bakar? Hah? Dihantar kan? Kalau kita ngatur Pak. Kalau enggak, hati-hati. Apa jaminan nanti meninggal anak ente soleh? Wah, kalau ini masalah saya ini saya bilang itu semua saya beres. Ini nggak? Iya betul. Saya suka nyontohin pakai bara. Biasanya selalu bawa, walaupun duitnya kecil. Ini ada derajat, ada zat. Tiba-tiba saya dapat duit segini. Yang punya derajat ini yang kasih Tuhan. Berapa titik MT? 1.500 kan yang paling pelit gitu. 2,5-nya apa udah mulai 5 atau udah mulai 10, 5.000? Apa udah 10.000 gitu Pak? 20%? Itu yang berderajat. Yang ini habis. Ini jadi imam. Ya pasti selamat lah Bapak. Ini ente mau buat apa? Sisanya pasti berkah. Kenapa? Imamnya kalau sudah serahkan kepada Tuhan. Nah ilmu dunianya tadi perlu pembuktian. Tulisannya pendek Pak. Tapi ini perlu persiapan yang lama udah. Apa ini ya? Karena bacanya gini, apa Pak? Karena ilah. Jawabannya karena Allah. Lah. Makanya lillah karena Allah. Cuma harus
barang siapa yang ada buat Allah, Allah selalu ada buatnya. Dokter, barang siapa yang ada buat Allah, Allah pasti ada buatnya. Arah mutus, bahasa Betawinya orang mutus Pak. Itu latihan bro. Enggak percaya mungkin. Ya betul baru ngobrol ya. Peluangnya benar Pak, investasi. Jadi maksud saya tadi, kenapa saya bilangnya duluan kita meninggal apa duluan alfa? Rusak. Pak, dulu dokter, duluan bapak meninggal apa duluan alfa rusak? Udah tinggalin bekas buat sini. Mumpung lagi hype. Ya, kembali. Cukup ya Pak? Tanya sedikit. Tadi sedikit Pak. Makanya nanti kalau kita tahu misalnya orang-orang yang hidup punya tugas memelihara dan menjaga yang disebut harta wakaf itu. Sebisa mungkin ya. Jangan sembarangan segala macam gitu. Biar terus manfaatnya maksimal itu. Tapi tetap dikodratkan sesuai kemampuan kita menjaga itu. Allah kan gak bebani juga sesuatu ya. Nah ini misalnya masih tanggung jawab kita bareng-bareng supaya tetap bagus gitu. Gimana Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita tafsir tentang kiamat tadi Pak Ustaz. Ayat kedua berkaitan dengan harta yang Pak Ustaz sampaikan. Di sini kalau tadi disampaikan aku bersumpah dari jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ini kan kaitannya dengan apa itu pemahaman bahwa ada kekhawatiran ketika seorang itu dia berzakat banyak, berinfak banyak, bersedekah banyak. Tapi karena keyakinan bahwa dengan harta yang banyak disakakan semakin banyak kan dia punya keyakinan bahwa amalan saya yang biasa-biasa saja itu akan dikalahkan dengan harta saya yang banyak sehingga dia tidak akan memaksimalkan diri untuk beribadah maksimal juga kan. Khawatirnya ada pemahaman seperti itu. Iya. Nah, gimana Pak? Ini Pak. Makanya kan Islam ini kapal. Islam ini utuh, tidak parsial, termasuk pada ranah nanti syariat. Kita ada istilah rukun iman, ada rukun Islam. Pada ranah-ranah lain, perintah-perintah agama ini sebenarnya globalnya dua Pak. Ya, ada perintah yang sifatnya wajib, ya, ada yang perintah sifatnya anjuran. Intinya apa? Kalau yang wajib itu, ini hak Allah. Makanya ketika kau nggak kerjakan, aku siksa kamu. Pada yang anjuran, nafilah, sunnah itu namanya banyak, itulah eksistensinya. Jangan sampai kebablasan kan? Punya akhirnya kepedean kayak gitu, enggak. Yang penting ibadah-ibadah lain semua itu, kau berada di bawah, di atas standar. Gak apa-apa Pak, gak nambah-nambah sholat juga. Yang penting 17 kau pelihara. Gak apa-apa, yang gak nambah-nambah sholat sunnah, puasa sunnah. Yang penting Ramadan kau pelihara. Gak apa-apa, yang gak bolak-balik ke Mekah. Gak apa-apa, yang penting sekali kau tunaikan. Ya, tapi di luar situ kau di atas rata-rata babi. Paling. Bukan berarti kepedean, kesaking dermawan sholat enggak. Begini dalam bahasa kita Qawaidul Makkiyah, yang wajib perintah, yang wajib itu namanya fardu, yang sunnah anjuran itu namanya sunnah nabilah. Kenapa disebut fardu? Imam Syafi'i menggunakan bahasanya fardu. Itu hak Tuhannya, hak Allah Ta'ala. Berarti kalau kita baru sholat 5 waktu kan fardu itu ya. Itu hak Allah Pak. Kita belum ada itu.
Ya. Sedangkan itu yang adanya wajib. Allah itu adanya wajib. Wujud, tidak benar. Keberadaan Allah itu wajib. Berapa hari adanya wajib enggak? Ada bapak wajib enggak? Adanya kita nih Pak dokter wajib enggak? Enggak. Yang penting mah boleh ada boleh enggak. Hijenal sama boleh ada ya bari boleh ada boleh enggak. Sebenarnya tauhid kita ngajarin gitu, enggak boleh tergantung. Dia mah boleh ada boleh enggak. Hah? Adanya enggak wajib, enggak adanya juga enggak wajib. Tapi kalau Allah adanya itu wajib. Wajibul wujud. Kalau kita bisa buat jaizul wujud atau mungkin wujud, maka ketika kita lagi mengerjakan yang fardu-fardu itu, Pak, kita lagi menunaikan hak Allah. Kita belum ada sama sekali. Adanya kita ini tambahan namanya. Maka kalau kita mau jaya, mau hebat, itu melakukan amalan-amalan yang namanya tambahan. Sholat ente disebut ahli sholat, wahid, bukan hanya 17. Nabi kasih batasan, minimal sholat sunnah ente 12. Itu udah menyeimbangkan disebut ahli sholat. Minimal Pak, sholat sunnah. Jadi Pak hari sehari semalam kalau bisa mah sampai 12 rakaat. Sholat apa saja terserah kita. Apakah rawatib, apakah tambahin duha, apakah tambahin tahajud, apakah sholat mutlak, istiqoroh segala macam. Itu kalau kita jumlah jamle dalam sehari semalam enggak kurang dari 12, lebih hebat. Ada hitungannya Pak. Nih, dokter, 12 rakaat ya. Sama 12 lagi Pak. Sama 12 lagi Pak. Sempurna kan? Derajat semuanya ya sih. 360. Makanya kalau orang mulai sedekahnya bagus, ini pasangannya lagi gini, bab sholat sama bab zakat. Sholatnya tambahin 12. Terus udah bisa 12. Pasangan pangkalnya, pokoknya yang wajib oleh Allah, sholat sama zakat. Benar? Nggak boleh dipisah-pisah. Ini lagi gini. Saya tidak percaya orang sholat zakatnya saya begini. Nggak percaya. Enggak percaya. Qurannya banyak tuh, tafsirnya banyak tuh. Tapi kan kita kadang nggak imbang, Pak. Zakat itu berapa sih? Yang orang bilang 2. Iya. Nah, karena misalnya orang disebut dermawan, ukurannya apa Pak? Dokter. Kalau ada bahasa kita ini orang Depok, ente dermawan. Satu lagi lawan, ente beli. Yang dikecam sama Quran itu, bahkan. Sekarang saya tanya, beli itu apa sih Pak Ustaz? Bukan ngetes ini mah, saya tanya nih misalnya Ustaz beli itu apa definisi? Kurang tegas. Apa benar itu? Ada orang yang dia punya nggak mau ngasih. Dia kelebihan harta yang dia kasih. Lalu mana? Kau bahasanya kelebihan. Quran bilang kan dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya kan kebutuhan kita kan cuma Enggak, ini subjektif. Bukannya pertanyaan ini mana saya mau? 10%. Bapak kan beda. Bapak kan beda. Para ulama mustahil yang mendefinisikan al-bukhul itu al-iktifa'u bi mujarradil wajib bukhul. Kau bermain di ranah wajib, itu pelit. Definisi itu umum. Berarti mohon maaf nih, kalau kita udah tingkatkan ke sholat kita, Anda cuma ngerjain 17 rakaat sehari semalam pelit. Anda cuma main di bab zakat, masih pelit. Itu. Terus naiknya seimbang. Kayak bulan Rajab nih Pak, ini Mi'raj. Gak apa-apa lewat dikit ya. Pak, ini kenapa Mi'raj itu Allah maunya Rajab? Yang dari sononya kalau bahasa Indonesia, tapi ada kan hikmahnya. Yang Rajab itu Rasulullah mengalami peristiwa mukjizat perjalanan dunia dari masjid ke masjid, Pak. Dari haram ke haram masjid bukan Ustaz. Aqsa. Saudara, ini teologi kita nih.
Jadi namanya ngelangkah tadi tuh. Ketemu lagi tuh dokter. Langkah manusia terhebat itu kalau lagi melangkah menuju masjid. Bukan pergi ke kantor itu. Kan ibadah terakhir kalau nggak ngerti ukurannya kan. Benar nggak? Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah, dari masjid ke masjid, itu langkah terhebat. Makanya dari bahasa tafsir. Langkah-langkah kita menuju masjid itu masyhad, saksi. Terus dia mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Alam tembus. Itu dari Kubah Aqsa. Dari Kubahnya masjidnya. Ini ulama. Bapak perhatikan masjid-masjid yang dibangun wali semua. Pasti sejarahnya ini. Ya. Jadi misalnya lagi. Kalau kita hebatan ente sholat di rumah apa di masjid? Hebatnya gara-gara kan bacanya itu juga Pak. Mohon maaf ya, saya datang di Pandi. Bacaan Pak Pandi, Fatihah Pak Pandi di masjid sama di rumah sama apa beda? Kok bisa Bapak bilang hebatan di masjid? Derajat tempat. Satu. Saya mau tanya lagi, hebatan ente sholat di Al-Fat apa di Nabawi? Derajat. Gitu Pak. Agama kayak gitu. Makanya orang kesana mau cari derajat. Yang habis mi'raj itu Allah cuma mau ngasih perintahnya nih sholat 17 ya. Makanya ulama jelasin itulah sebenarnya iqamatus sholat itu menegakkan sholat ada makna horizontal, makna vertikal. Itu saya nggak ngerti, nggak percaya. Kalau kan saya sholat cuma nyembah Allah doang, nggak ngerti intinya pasangannya, saya nggak percaya betul. Jadi ya, contoh. Wawailul lil musallin. Surat pendek ini, celaka orang yang sholat. Sholat aja masih celaka, apalagi yang kan? Tapi sholat di mana? Alladzi yad'u al-yatim. Wala yahuddu ala ta'amil. Wawailul lil. Gitu ya? Cukup ya Pak? Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.